Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi aqbalana bi syahr Ramadan fi khairin wa aman. Wassalatu wassalam ala khairil anam sayyidina Muhammadin al-mab'uts min waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabb israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini, tahun 2024 Masehi, tahun 1445 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tamu mulia, bulan yang mulia, bulan Ramadan yang diberkahi. Sebagaimana baginda Nabi SAW ketika akhir daripada bulan Sya'ban, beliau memberikan penyegaran kepada para sahabat untuk mengarungi daripada samudra ilahi, mengarungi daripada lautan rahmat yang di hadapan mereka, yaitu bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, patutlah kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun diberikan umur yang pendek-pendek, namun dengan umur yang begitu singkat, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan umur yang singkat ini kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW melakukan ketaatan dan ibadah, tetapi begitu banyak diganjar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar, dengan nikmat-nikmat yang banyak. Salah satunya adalah di bulan Ramadan. Maka betapa Ramadan, bulan suci yang mulia ini adalah bulan yang penuh diberkahi. Bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bonus pahala yang besar, yang banyak, yang tidak diberikan di luar bulan Ramadan. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya, mencurahkan kasih sayangnya tidak sebagaimana di luar bulan Ramadan. Bulan di mana Nabiuna Jibril alaihi salam bercengkrama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Bulan yang diturunkan daripada Al-Qur'an. Maka sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia. Maka betapa banyak daripada ada orang yang menyambut bulan Ramadan dengan sangat bergembira. Ada orang yang menyambut bulan Ramadan dengan biasa-biasa saja. Ada juga yang menyambut Ramadan ataupun datangnya bulan Ramadan ataupun tidak berarti kepada dia. Maka bagi orang yang menganggap bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, dia akan mempersiapkan diri. Dia akan bersegera untuk mempersiapkan diri, meraih daripada segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat bulan Ramadan yang mulia ini. Sehingga dia akan bersiap-siap sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan para sahabat mulai daripada bulan Rajab untuk berpuasa, bulan Sya'ban untuk mempersiapkan diri juga berpuasa, sehingga ketika datang bulan Ramadan mereka tidak akan kaget untuk melakukan puasa
bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di kalangan kita yang menganggap bahwa bulan Ramadan sebagaimana bulan-bulan biasa ataupun dianggap sebagai rutinitas, ya. Datang bulan Ramadan kita berpuasa, kita berbuka, kita sahur, kita bertarawih, ya. Tak layaknya seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. Maka sungguh rugi ketika hari-hari kita yang kemudian seperti ini sama seperti hari-hari sebelumnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur kita bahwa mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari-harinya, aktivitasnya, kesehariannya saat ini itu lebih baik daripada hari-hari kemarin, maka dia tergolong orang yang sangat beruntung. Namun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Namun orang yang hari ini ketaatannya, ibadahnya, puasanya, cara dia menghadapi bulan Ramadan, bergaul dengan bulan Ramadan ini sama seperti tahun-tahun yang lalu, fahuwa maghmun, maka dia dalam keadaan kondisi yang tertipu, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga, wa man kana yaumuhu aswa min amsihi fahuwa mal'un. Dan orang yang ketaatannya, ibadahnya, kesehariannya, aktivitasnya itu lebih buruk, yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, bulan Ramadannya hari ini lebih buruk, tahun ini lebih buruk daripada tahun-tahun kemarin, maka ia adalah orang yang mal'un, dilaknat. Artinya dijauhkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah. Tentunya kita sebagai hamba yang beriman, tentunya kita ingin melakukan ataupun menginginkan sesuatu yang lebih, ya. Ketika kita dalam kehidupan duniawi kita menginginkan sesuatu yang baik, ya. Tentunya begitu juga dalam kehidupan akhirat kita juga menginginkan sesuatu yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada kita dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbih. Dan bersegeralah kalian, ya, wasari'u ila maghfiratin, kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu murahnya Allah membuka pintu maghfirahnya seluas-luasnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu rahimnya, begitu rahmannya sifatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi orang-orang yang beriman yang melakukan ketaatan dan amal ibadah dalam bulan Ramadan. Namun yang tadi saya sampaikan bahwa ada juga yang menganggap ataupun menyepelekan daripada bulan Ramadan. Bahkan dalam beberapa literatur fikih dikatakan hukum orang yang menganggap bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib, ya. Bahkan dalam beberapa daripada mazhab al-fikih, bahkan ini merupakan ittifaq, ya, kesepakatan daripada ulama al-fikih, dia dianggap sebagai orang yang kafir, waliyadzubillah, murtad, keluar daripada agama Islam. Namun begitu juga ada orang yang menganggap bahwasanya kewajiban berpuasa tapi enggan untuk berpuasa, ya, enggan untuk
berpuasa. Sehingga dia digolongkan daripada orang yang fasik, yaitu orang yang melakukan daripada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin dzukirtu lahu walam yadhkur ismi." Ya. Dzukirtu lahu indahu walam yadhkur ismi walam yusalli alaih. Kalau diartikan secara letterlek, bahwa roghima anfu rajulin, orang yang hidungnya ini kotor, ya artinya hina lah, merupakan suatu kehinaan ketika dalam suatu majelis, ketika dia mendengar nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diucapkan, kemudian dia tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dikatakan sebagai orang yang hina. Ya. Karena ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mencurahkan rahmat kepada kita. Allah mengampuni daripada dosa-dosa kita. Allah mengangkat derajat daripada derajat-derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa raghima anfu rajulin, dan hina bagi orang yang dakhala alaihi Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan, summan salakha falam yughfaru lahu. Kemudian Ramadan itu berlalu larinya, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini merupakan saat yang begitu tepat. Allah pilih dari 1 tahun, dari 11 bulan ini, hanya 12 bulan ini ada 1 bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki daripada hambanya. Bulan Ramadan laksana sebuah bengkel, sebuah madrasah untuk menata kembali daripada tubuh kita yang selama ini sudah aus selama 11 bulan. Maka ini kesempatan kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki daripada jiwa kita, untuk memperbaiki daripada kondisi kita, memperbaiki daripada kesalahan-kesalahan kita. Maka janganlah sampai Ramadan ini berlalu kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa ataupun maghfirah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Ummu Hani bin Abi Thalib radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ummati la yukhzau abadan ma aqamu syahra Ramadan." Sesungguhnya umatku, mereka tidak akan pernah susah, mereka tidak akan pernah hina selama mereka mengerjakan ketaatan dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Faqila, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma khizyuhum fi idaati syahr Ramadan?" Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan mereka hina sampai mereka menyanyiakan daripada bulan Ramadan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qal intihakul maharim." Mereka melanggar daripada kehormatan bulan Ramadan. Ya. Man zana fi wa man syaribal khamr fi. Di antaranya ada yang mungkin melakukan daripada dosa, maksiat, berzina dalam bulan Ramadan, meminum khamar dalam bulan Ramadan, melakukan kesalahan, maksiat, dosa-dosa dalam bulan Ramadan,
Maka ketika dia tidak bertaubat sampai masuk bulan Ramadan yang berikutnya, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan tidak digolongkan dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia digolongkan daripada orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini, fattaqu syahr Ramadan. Maka takutlah kalian, hati-hatilah kalian terhadap bulan Ramadan. Fa innal hasanat tudha'af. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam bulan Ramadan, ya, ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man adda hasanatan, barang siapa melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan, kaman adda faridatan fima siwa, seakan-akan dia melakukan kewajiban di selain daripada bulan Ramadan. Waman adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban, suatu amal kewajiban, sholat, puasa, menaikkan zakat pada bulan Ramadan, maka seakan-akan dia melakukan kebaikan kewajiban, 70 kewajiban selain daripada bulan Ramadan. Wa kadzalika sayyi'at, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka takutlah kalian bukan hanya kebaikan-kebaikan, amal-amal baik, ketaatan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa, kesalahan juga yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita beberapa hari ke depan dalam bulan Ramadan yang hanya beberapa hari saja, yang mempunyai syarat dengan nikmat, syarat dengan rahmat, syarat penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan daripada kesalahan, kita melakukan daripada dosa, kita melanggar daripada kehormatan-kehormatan sehingga mendatangkan daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini dapat menambah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah motivasi kita untuk melakukan ketaatan, mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu kemudian kita menyesal seumur hidup kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadallahu yakum ajma'in wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.